Jepang masuk ke Indonesia dengan melakukan propaganda. Setelah berhasil melakukan propaganda, Jepang berusaha untuk mengambil hati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Rakyat Indonesia pun percaya dan menganggap bahwa Jepang itu sebagai saudara tua Indonesia. Setelah melakukan propaganda, Jepang kemudian melakukan pengarahan kepada rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu ekonomi peperangan. Karena sudah berhasil untuk menguasai rakyat Indonesia, akhirnya Jepang mengambil alih kebijakan perekonomian Indonesia, yaitu untuk mencukupi modal dan untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Dan kebijakan yang kedua yaitu kebijakan perkebunan. Kebijakan perkebunan yang dibentuk oleh Jepang gagal karena Jepang memutuskan hubungan kerjasama yaitu hubungan dalam bidang perkebunan dan mengalami kemunduran. Karena dalam kebijakan perkebunan, akhirnya Jepang membentuk kebijakan baru yaitu kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian itu hasil kebijakan dari pertanian itu seperti rami, jarak, rosella, dan kapas. Karena berhasil dalam kebijakan pertanian, kemudian Jepang juga membentuk kebijakan ekonomi uang. Kebijakan ekonomi uang itu karena Jepang melihat bahwa Eropa menanamkan modalnya di Indonesia, Jepang juga ingin melakukan hal yang sama, dan Jepang mengambil alih bank-bank yang ada di Indonesia dan mengganti mata uang belanja dan menjadi mata uang Jepang yaitu yen. Dan yang kelima, kebijakan dalam pendidikan. Jepang memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia bukan semata-mata agar rakyat Indonesia itu menjadi pintar, bijaksana, dan menjadi lebih baik lagi. Tapi Jepang membentuk hal tersebut agar rakyat Indonesia dapat membantu Jepang dalam mempelopori makmuran bersama Asia Timur Raya, dan juga ingin membuat sekolah menjadi tempat indoktrinasi Jepangan. Dan yang keenam yaitu pengendalian bidang kebudayaan. Jepang juga mengharuskan rakyat Indonesia untuk menghormati kebudayaan mereka, seperti harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Migayo, dan juga harus mengibarkan bendera Jepang yaitu Hinomaru, dan harus gerak badan yaitu Taiso. Dan yang terakhir yaitu Romusa ataupun kerja pasar. Awalnya Romusa diterima baik oleh rakyat Indonesia, bahkan rakyat Indonesia tidak curiga dengan apa yang dilakukan Jepang. Orang Indonesia selalu saja percaya kepada Jepang, bahkan mereka tidak masalah kalau tidak jadi. Tapi lama-kelamaan mereka mulai curiga karena Jepang sama sekali tidak peduli pada mereka, melainkan membiarkan mereka tidak makan selama berbulan-bulan, bahkan ada musim lapar, ludis, dan kematian.